Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Warfi Afzaldo dengan NPM 2413025052. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2024. Saya dari kelas B. Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus dari kelompok 4 pada mata kuliah pemrograman dasar, yang dimana studi kasus yang akan saya jelaskan yaitu simulasi ATM sederhana. Yang dimana studi kasus ini itu membuat program simulasi ATM sederhana yang meliputi, yang dimana terdiri dari yang pertama itu menyimpan data pengguna username, lalu ada PIN, ada saldo dengan menggunakan dictionary. Lalu yang kedua autentikasi pengguna dengan username dan PIN, yang dimana dibatasi hanya 3 kali masukkan input. Jadi jika lebih dari 3 kali itu akan keluar dari programnya. Selanjutnya yang ketiga, menyediakan menu transaksi, yang dimana menu transaksi itu yang pertama ada tarik tunai, ada store tunai, ada cek saldo, dan juga yang keempat itu keluar. Selanjutnya ada mencatat transaksi terakhir yang dilakukan oleh setiap pengguna. Jadi pada setiap transaksinya itu nanti akan ada catatannya gitu. Selanjutnya menghasilkan ID transaksi secara acak menggunakan modul random. Yang kelima, menampilkan waktu transaksi menggunakan modul detektor. Oke, mungkin kita langsung aja ke codingannya. Oke, di sini ya. Siapkan tadi. Di sini. Oke. Sip. Nah, jadi di sini ini adalah codingan dari ATM sederhana. Nah, di sini itu ada import random dan import data type. Misalnya di sini ada pengguna, di mana ini itu adalah database awalnya, yaitu pengguna yang terdaftar gitu ya. Ada Mutiara, ada Wenfi, ada Arif, dan ada Arya, yang masing-masing itu punya PIN dan juga jumlah saldonya tersendiri. Selanjutnya di sini ada pengguna terdaftar atau set pengguna, yang dimana pengguna terdaftar ini isinya yaitu pengguna yang di sini teman-teman, ada 4 pengguna ini. Lalu ada jenis transaksi yang dimana ada tarik tunai tadi, store tunai, yang cek saldo dan keluar. Lalu ada transaksi terakhir. Di sini ada fungsi dev autentikasi, yang dimana fungsi ini itu memverifikasi username dari pengguna dan juga PIN-nya. Dimana dev autentikasi ini memberikan 3 kali percobaan. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 3 kali percobaan, program akan mengeluarkan si pengguna dari program. Tapi jika benar akan dikembalikan ke username. Selanjutnya ada dev tampilkan menu di sini, di mana dev tampilkan menu ini akan menampilkan daftar menu transaksi. ATM, yang dimana di sini ada jenis transaksi, isinya itu tadi ada tarik tunai, store tunai, cek saldo dan juga keluar. Selanjutnya ada dev tampilkan menu. Oke, selanjutnya ada dev pilih menu, yang dimana fungsinya itu meminta pengguna memilih salah satu menu transaksi. Yang dimana menu transaksi di sini ada 1 sampai 4, yang dimana 1 itu tadi ada tarik tunai, kedua ada store tunai, ketiga ada cek saldo, dan keempat itu keluar. Jadi pengguna itu harus memasukkan angka dari 1 sampai 4 itu. Jadi jika pengguna itu bukan memasukkan angka dari 1 sampai 4, maka program akan outputnya pilihan yang dimasukkan oleh pengguna itu tidak valid. Harap masukkan angka dari 1 sampai 4. Selanjutnya ada dev tarik tunai. Selanjutnya ada dev tarik tunai di sini. Di mana dev tarik tunai ini fungsinya itu memungkinkan pengguna untuk menarik uang dari saldo mereka. Yang dimana uang yang ditarik itu harus kurang dari saldo atau pas dari saldo gitu. Jadi nggak boleh lebih dari saldo yang mereka punya. Jadi kalau misalnya dia masukkan angkanya itu di atas saldo yang dia miliki, maka outputnya nanti itu saldonya itu tidak cukup. Selanjutnya
Jika saldo dimasukkannya itu valid, maka saldo pengguna itu akan diperbarui dan informasi transaksi akan dicetak. Di mana di sini akan menampilkan ID transaksi dan juga waktu transaksi. Selanjutnya ada dev store tunai, di mana fungsi ini itu memungkinkan pengguna untuk menyetorkan uang ke saldo mereka. Menyetorkan uang ke saldo mereka. Di mana pengguna itu nggak perlu lagi masukkan informasi, di mana di sini pengguna itu diminta untuk memasukkan jumlah yang ingin disetorkan. Jadi berapa jumlah uang ingin mereka setorkan. Lalu jika uang yang dimasukkannya itu positif, ya nggak boleh negatif teman-teman. Nah, dan jumlah uang dimasukkan itu valid, maka saldo pengguna itu akan diperbarui dan informasi transaksi akan dicetak. Nah, ini ada dev cek saldo di sini, yang dimana fungsi ini itu menampilkan saldo terkini pengguna, dimana pengguna itu nggak perlu lagi memasukkan informasi tambahan, cukup memanggil fungsi dev cek saldo dan melihat saldo yang mereka punya sekarang. Ini ada dev main ATM, dimana di sini fungsi ini itu fungsi utamanya itu mengatur semua alur program pada ATM sederhana ini. Yang dimana pertama itu memanggil fungsi autentikasi untuk mendapatkan pengguna yang terautentikasi atau pengguna yang terdaftar. Selanjutnya di sini ada pilihan. Jadi pengguna itu disuruh masukin pilihan dari pilihan 1, 2, 3, 4 yang isinya tadi. Pilihan 1 itu store tunai, tarik tunai, yang kedua pilihan kedua itu store tunai, pilihan ketiga saldo, dan pilihan keempat itu keluar. Lalu berdasarkan pilihan ini, fungsi ini akan memanggil fungsi yang sesuai. Itu yang tadi, tarik tunai, store tunai, saldo, atau keluar. Nah, setelah setiap transaksi pengguna ini selesai, setelah transaksinya selesai, program itu akan bertanya kembali gitu. Pengguna ini masih ingin melakukan transaksi atau tidak. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari kode programnya. Mungkin sekarang akan coba kita run ya. Oh, ini kita hapus. Oke, sekarang coba kita run. Nah, kan katanya tadi kalau misalnya kita masukin 3 kali salah itu akan keluar dari programnya. Mungkin akan kita coba dulu. Masukkan angka yang salah 3 kali. Terus sih misalnya. Oke, pengguna tidak kenali. Kita masukkan lagi Habib. Nah, di sini keterangannya itu username tidak dikenali. Coba lagi, terlalu banyak percobaan gagal, maka keluar dari program. Oke. Sekarang coba kita run lagi. Sekarang kita run dengan oke. Kita masukkan, tadi ada misalnya WP. Nah, sekarang kita disuruh masukin pin tadi itu 1, 2, 3. Oke, nah di sini udah ada tampilan dari menu ATM sederhananya. Itu menunya yang pertama ada tarik saldo, 2 setor tunai, 3 cek saldo, dan 4 keluar. Kita akan mulai dari tarik tunai dulu ya. Nah, di sini tuh saldo yang saya miliki itu ada 10.000. Masukkan jumlah saldo yang ingin tarik. Saya ingin tarik 5.000. Nah, di sini tarik tunai berhasil. Saldo barunya itu saldo saya yang tersisa itu tinggal 5.000 lagi. Dan ada ID transaksi. Ini angka randomnya pada 2025 bulan 6 tanggal 11 jam 2.52. Oh, itu jam sekarang. Dan bulan tahunnya juga sekarang ya. Oke, selanjutnya kita klik Y untuk transaksi yang lain. Kita ke yang kedua, store tunai ya. Kedua store tunai. Saldo Anda saat ini. Kita masukin saldo misalnya 400.000. Nah, store tunai berhasil. Saldo baru saya itu 405.000. Lalu ada ID transaksinya. Oke, kita klik Y lagi untuk transaksi berikutnya. Kita akan ke menu nomor 3, yaitu cek saldo. Nah, lihat saldo saya saat ini tuh ada 405.000. Nah, dan di sini teman-teman, dia itu saldo yang akan ditampilkan pada
menu-menu berikutnya itu adalah saldo terupdate-nya. Jadi nggak kembali lagi ke 10.000, tapi dia langsung ke berapa sih saldo saya setelah melakukan transaksi gitu. Saldo itu yang akan ditampilkan pada transaksi berikutnya. Jadi saldo terbaru. Oke, kita iya lagi. Dan terakhir kita ke menu nomor 4 yaitu grup. Terima kasih telah menggunakan ATM sampai. Oke, jadi ini tadi teman-teman adalah kode program dan output dari kode program itu sendiri yang telah kami buat dari kelompok 4, dan ini tuh adalah kode program dari studi kasus ATM sederhana. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan pada penyampaian saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.